Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Semoga hari ini kita tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama MGMP PPKN Kabupaten Sukoharjo. Belajar daring adalah tantangan untuk kita semuanya. Mulai dari kesusahan untuk mencari referensi, tidak ada pendampingnya, ditambah beberapa persoalan yang ditimbulkan, atau ya mungkin kita berpikir bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu terlalu banyak hafalan, terlalu banyak pasal-pasalnya, dan sejumlah hal membosankan lainnya. Tetapi jangan khawatir, karena hari ini kita akan hadir bersama MGMP PPKN Kabupaten Sukoharjo untuk menyajikan materi yang menarik untuk anak-anak sekalian belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingatkan untuk tetap bersemangat meskipun saat ini kita belajar masih daring, tapi semangat tidak boleh kering. Maka dari itu kita harus tetap semangat pagi. Semoga kita tetap bersemangat anak-anak sekalian, karena hari ini bersama saya Pak Dedi Arinugroho, anak-anak bisa panggil dengan sebutan Pak Dedi, akan memberikan beberapa materi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban asasi manusia selama beberapa menit ke depan. Pada pembelajaran yang pertama di kelas 12 ini, materi yang akan kita pelajari bersama berkaitan dengan hak dan kewajiban. Tetapi sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan mereview sedikit materi, karena di kelas 11 kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Bedanya apa dengan yang akan kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini berfokus pada kasus-kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan setelah kita belajar mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban hari ini? Ada 4 hal yang akan kita dapatkan hari ini. Kita bisa lihat dalam slide anak-anak sekalian. Nah, yang pertama, kita akan memaknai atau kita bisa memaknai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis kasus. Jadi ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga anak-anak sekalian adalah upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan juga pengingkaran kewajiban. Dan yang terakhir adalah partisipasi apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari bangsa Indonesia kaitannya dengan penuntasan kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Jadi ada 4 hal itu yang akan kita dapatkan setelah kita belajar tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban pada bab 1 kelas 12 hari ini. Nah anak-anak sekalian, hari ini sudah siap semuanya untuk belajar PPKN? Pastinya. Kita akan mulai terlebih dahulu membahas mengenai warga negara sebelum masuk ke hak apa yang melekat padanya dan kewajiban apa yang harus ditunaikan. Jadi kita bisa lihat juga dalam slide. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, pasal yang pertama atau pasal 1 disebutkan bahwa kita harus samakan frame terlebih dahulu, bahwa yang disebut dengan warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia atau bisa juga bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Nah, dari beberapa slide yang ditampilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, kita bisa memaknai bahwa ternyata bisa jadi warga negara itu adalah bangsa Indonesia ataupun bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Ketika sudah lahir sebagai warga negara Indonesia atau disahkan menjadi warga negara Indonesia, ada hak dan juga kewajiban yang melekat pada seseorang. Hak tersebut
bisa menjadi beberapa hal atau bisa kita nanti klasifikasikan menjadi beberapa hal. Ada juga kewajiban yang harus ditunaikan. Namun ternyata dalam perjalanannya, ketika kita sudah mendapatkan hak dan juga menunaikan kewajiban, ternyata ada saudara-saudara kita ataupun justru kita sendiri yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban kita. Apa saja hak dan kewajiban yang bisa kita dapatkan dan apa sebenarnya bagaimana saja bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan juga pengingkaran kewajiban, kita bisa lihat dalam slide. Nah, pada slide yang pertama ini kita akan sama-sama belajar dan menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa ternyata kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada diri kita, bahkan dijamin oleh undang-undang yang berlaku di negara kita. Apa saja kira-kira undang-undang yang menjamin kita bisa saksikan bersama dalam slide berikut. Yang pertama adalah hak kewarganegaraan, terutama tercantum dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Negara kita menjamin tentang status kewarganegaraan. Pelanggaran terhadap hak kewarganegaraan mungkin bisa kita temukan di negara kita ataupun di negara lain mungkin ya. Nah, misalkan ada pengusiran masyarakatnya atau penduduknya atau warga negaranya hanya karena negara tidak memberikan status kewarganegaraan pada orang tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa saksikan bersama di sini ada hak kesamaan kedudukan di depan hukum. Mungkin kita bisa menelusuri atau menemukan beberapa kasus tentang misalkan ada pelanggaran hak asasi manusia yang kita pikir itu ringan begitu ya, tetapi mendapatkan hukuman yang berat. Kemudian ada misalkan ada pejabat penting melakukan pelanggaran berat tetapi dihukum dengan hukuman yang tidak begitu berat. Seperti itu mungkin bisa menjadi beberapa contoh tentang pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan memeluk agama. Kita mengenal bersama ada 6 agama yang diakui di negara kita. Kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki kemerdekaan penuh untuk memilih salah satu dari agama tersebut. Bisa jadi di beberapa tempat ada beberapa pelanggaran mengenai kebebasan beragama, misalkan tidak diizinkan untuk memeluk agama tertentu, atau bisa jadi kita menemukan ada diskriminasi terhadap pemeluk agama tertentu. Ini adalah beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain yang ditampilkan dalam slide tadi, sebenarnya masih ada banyak sekali hak yang kita dapatkan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Misalnya, sekarang kita bebas belajar seperti ini adalah hak mendapatkan pendidikan misalkan. Kemudian yang kedua ada hak untuk berpolitik, hak untuk berkumpul dan berserikat misalkan. Dan masih banyak sekali hak yang bisa kita dapatkan. Tetapi ternyata di balik hak itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Apa saja kewajiban yang bisa kita tunaikan? Kita akan saksikan dalam slide berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, ternyata dari hak yang sudah kita dapatkan, mulai dari hak untuk politik, kemudian hak untuk memeluk agama, dan sejumlah hak lainnya, ternyata ada juga kewajiban yang harus kita tunaikan. Kita bisa telusuri hak tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila pada slide berikut ini. Yang pertama, anak-anak sekalian, adalah berdasarkan sila yang pertama. Kewajiban apa yang bisa kita tunaikan? Yaitu adalah toleransi. Kita utamakan sikap toleransi kepada sesama umat manusia, terutama bagi mereka yang mungkin beragama berbeda dengan kita. Agar kehidupan semakin harmonis, maka toleransi harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, berdasarkan sila yang kedua anak sekalian, yaitu mengakui persamaan. Tidak mengutamakan atau kemudian
menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan diri dan juga istilahnya mengabaikan yang lainnya, tetapi mengakui persamaan baik di depan hukum maupun di depan kehidupan sosial itu juga harus kita tunaikan. Kemudian berdasarkan sila yang ketiga, yaitu rela berkorban. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang dari dulu kita sudah diberikan beberapa nilai kehidupan tentang persatuan, kita juga harus berkomitmen untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Kemudian yang keempat adalah menghargai pendapat. Jadi ketika kita memiliki perbedaan pendapat dengan teman kita ataupun memiliki perbedaan pendapat dengan masyarakat tempat kita tinggal atau saudara kita atau keluarga kita, maka menghargai satu sama lain menjadi prioritas kita untuk mengutamakan atau untuk mencapai persatuan. Kemudian yang kelima, berdasarkan sila yang kelima bisa kita wujudkan dengan mengedepankan sikap gotong royong. Gotong royong ini berkaitan dengan kehidupan sosial baik di masyarakat tempat kita tinggal, kemudian bisa juga di keluarga, bisa juga di kelas-kelas kita. Jadi gotong royong dalam menuntaskan satu persoalan itu bisa kita kedepankan untuk menjawab tantangan kewajiban yang harus kita tunaikan. Anak-anak sekalian, ternyata dari materi pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban yang kita pelajari tadi, ternyata dalam kehidupan sehari-hari masih saja kita temukan para pelanggarnya. Nah, sebenarnya apa yang bisa dilakukan atau upaya apa yang bisa dilakukan untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban ini? Kita akan saksikan bersama dalam slide berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, sebenarnya pemerintah ataupun masyarakat bisa saja melakukan upaya untuk menanggulanginya. Beberapa di antaranya bisa kita lakukan dengan dua pendekatan sekaligus. Yang pertama adalah pendekatan hukum dan yang kedua adalah pendekatan dialogis. Pendekatan hukum ini lebih kepada satu arah. Ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia, maka yang bersangkutan bisa dijerat dengan pasal yang sudah tercantum dalam hukum tertulis kita. Kemudian yang kedua adalah pendekatan dialogis, yaitu melibatkan dua pihak, antara pemerintah dan juga masyarakat atau pemerintah kepada seseorang yang melanggar gitu. Akan dilakukan dialog antara dua pihak ini untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia ataupun pengingkaran kewajiban secara dialogis, secara interaktif begitu. Ada beberapa pihak yang sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mengawal berjalannya hak asasi manusia dan juga kewajiban agar berjalan harmonis beriringan. Siapa saja pihak-pihak tersebut? Kita bisa saksikan juga dalam slide berikutnya. Anak-anak sekalian, ternyata ada beberapa pihak yang ternyata punya peluang besar untuk bisa menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama adalah kepolisian. Jelas dengan fungsi yang sudah tertera, kita juga sudah menemui kinerjanya dengan luar biasanya setiap hari. Kemudian yang kedua ada TNI, yang ketiga ada KPK, kemudian yang keempat ada lembaga peradilan, kemudian yang terakhir ternyata adalah kita semua. Sebenarnya di poin terakhir ini memberikan penekanan lebih kepada kita. Apa sebenarnya kontribusi yang bisa kita berikan untuk bisa bersama-sama menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia ini? Nah, anak-anak sekalian, sebenarnya partisipasi apa yang bisa kita berikan dalam rangka ikut serta dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban? Ternyata ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mungkin dalam kehidupan keluarga, kehidupan atau lingkungan terkecil kita. Kita bisa mengedepankan untuk saling menjaga persatuan misalkan, kemudian menghargai pendapat yang mungkin berbeda dengan kita, dilontarkan oleh orang tua kita atau saudara kita. Kita bisa mengedepankan hal-hal seperti itu untuk
mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua dalam pergaulan sehari-hari. Ketika kita menemui saudara kita atau teman-teman kita yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, melakukan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain misalkan, kita juga harus ikut serta dalam mencegah itu dengan cara mengingatkan kepada teman kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian di dalam kehidupan kelas misalkan, ketika kita berdiskusi menentukan keputusan tertentu, memutuskan sesuatu, kita juga bisa memberikan beberapa nilai kehidupan agar bisa sama-sama bersinergi dalam kelas, misalkan dengan bermusyawarah mufakat, bertoleransi, dan sejumlah nilai hidup yang positif lainnya, sehingga kita bisa ikut serta menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan juga pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana anak-anak sekalian pelajaran PPKN untuk hari ini? Untuk bab 1 ini kita mengulas tuntas dari awal. Tadi kita sudah belajar memaknai hak dan juga kewajiban. Kemudian kita menganalisis tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban. Kita juga sudah bicara atau belajar mengenai upaya yang bisa dilakukan. Terakhir kita juga bicara atau diskusi mengenai partisipasi apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anak sekalian, menyenangkan pastinya? Nah, ketika kita belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sebenarnya kita tidak hanya sedang belajar teori-teori saja anak-anak sekalian, tetapi melalui pembelajaran ini kita akan bersama-sama menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi, mulai dari perubahan sikap pada diri kita. Ketika tadi kita belajar mengenai hak dan kewajiban, maka kita sebenarnya tahu apa hak kita dan apa kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan komitmennya adalah kita harus menghargai hak orang lain atau keberadaan hak orang lain. Sehingga nilai tertinggi dari pembelajaran kita hari ini adalah perubahan sikap kita sendiri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran ini diakhiri ya anak-anak sekalian, Bapak punya video istimewa untuk anak-anak sekalian berkaitan dengan materi kita hari ini. Video berikut ini akan menampilkan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang jangan sampai kita contoh ya anak-anak sekalian. Sejumlah mahasiswa dari Universitas Bung Karno langsung merebut ember yang berisi air yang digunakan petugas kepolisian untuk memadamkan api. Kericuan pun tak terhindarkan lantaran massa tetap mencoba melakukan aksi, sementara petugas meminta massa untuk membubarkan diri. Petugas yang sempat memegang beberapa orang diduga provokator membuat massa semakin bereaksi. Aksi ini dilakukan mahasiswa sebagai bentuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus HAM bertepatan dengan Hari HAM Sedunia. Pemerintahan saat ini tidak terdengar. Demo puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sidoarjo yang menolak adanya pengeboran oleh PT Minarak Lapindo Jaya di Sidoarjo sempat ricuh. Aksi demo mahasiswa ini diwarnai saling dorong dengan petugas keamanan hingga menaiki dan mendorong pintu kantor Bupati Sidoarjo. Para mahasiswa ini geram tak segera bertemu Bupati Sidoarjo. Dari video yang baru saja kita saksikan, ternyata ada nilai hidup yang harus kita taati anak-anak sekalian. Bahwa ternyata ketika kita mengedepankan emosi, kemudian kita merusak sarana dan prasarana di tempat umum, hanya sekedar untuk menjawab ambisi kita untuk mempertahankan hak asasi manusia, ternyata justru menimbulkan kerugian untuk pihak lain atau melanggar hak asasi manusia pihak lain. Ini yang tidak boleh kita contoh anak-anak sekalian ya. Anak-anak sekalian, kita sudah belajar banyak hal hari ini tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban. Materi-materi yang tadi kita diskusikan bersama, kita pelajari bersama, bisa anak-anak sekalian download pada link berikut ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan video-video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berikutnya dari MGMP PPKN Kabupaten Sukoharjo. Dari Bapak, undur diri. Jangan lupa untuk tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada.
Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.